Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Ada celengan Semar. Coba dipikir-pikir, coba diingat-ingat, coba direnungkan. Siapa yang dimaksud celengan Semar? Hidung pesek, mata belok, pipi tembem, perut buncit, badan pendek. Kalau TJ kan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Maret 27. Kelakuan para Habib Alawi imigran Yaman di negeri ini semakin hari semakin menjadi. Padahal kebohongan terah mereka yang mengklaim sepihak sebagai turunan Nabi telah runtuh dari kajian pustaka maupun genetika. Nyaris sempurna. Mereka semua senada, seirama, satu frekuensi dan satu amplitudo dalam sikap dan perbuatan. Narasi sebagai ras paling mulia berupaya memalsukan sejarah demi eksistensi dan penguasaan tanah airnya pada pribumi lokal. Bisa dilihat dan terbongkar sekarang betapa nasab leluhur Nusantara, situs-situs dan makamnya telah diganti untuk diakui dari mereka. Tujuannya, bila mereka turunan dari leluhur Nusantara, lalu pribumi asli yang tidak sadar sejarahnya sedang diakuisisi akan dibalik sebagai penumpang atau budak yang harus siap dijajah oleh majikan. Rasa sebagai ras paling mulia dan menganggap kita kaum muslim pribumi penghuni asli Nusantara laksana budak yang harus tunduk mencium tangan bahkan kaki mereka dengan doktrin palsu syafaat, seakan mereka sudah mendapat surat mandat dari langit sebagai penjamin penghuni kafling surga. Salah satu hal yang sangat menyakitkan jika kita menyimak potongan ceramah dari salah seorang Habib Bocil, yaitu merendahkan kasta warga lokal pribumi. Sebut saja Habib Rifki Alaidrus, salah satu pendakwah Bani Alawi yang saat ini menjadi generasi milenial atau anak muda khususnya di medsos. Habib Bocil mengklaim keturunan Nabi Muhammad SAW yang baru lahir pada 5 Desember 1984. Dalam ceramahnya, dengan bangganya memamerkan tampang wajahnya yang menurutnya sebagai orang paling ganteng di se-Indonesia. Langsung saja kita simak videonya. Limited edition ini. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Lu mau dapet syafaat nggak? Mau dapet syafaat cepetan bikinin gua mie ayam dah. Ini orang nurut aja. Iya sekarang. Babib yuk. Mau apa kek? Nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Walaupun gak dipanggil Sayyid, gak dipanggil Syarif, kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah zuriyahnya. Ada celengan Semar. Coba dipikir-pikir, coba diingat-ingat, coba direnungkan. Siapa yang dimaksud celengan Semar? Hidung pesek, mata belok, pipi tembem, perut buncit, badan pendek. Kalau TJ kan enggak. TJ mata sipit, pipi tirus, nggak masuk lah. Makanya budak-budak ngomongin kayak gitu susah. Siapa celengan Semar? Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita, menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak di generasi kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancur maka adat budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Dan yang paling mudah untuk mengidentifikasi
kedekatan seseorang dengan Rasul itu dilihat dari akhlaknya, adabnya. Buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau ada orang ngaku dzurriyyah Rasul, dzurriyyah Nabi, tapi akhlaknya jauh dengan Nabi, itu patut diragukan, patut dipertanyakan. Karena baginda Nabi nggak suka yang kayak gini. Walaupun keturunannya Nabi nggak suka. Ini sebuah fitnah yang besar bagi beliau. Di saat yang sama, ia sekaligus menghina secara eksplisit wajah muslim pribumi sebagai celengan berbentuk semar. Limited edition ini, muka-muka impor. Kalau elu kan muka-muka lokal, kata Rifki, diikuti tertawa lepas yang nampak jelas melecehkan ketimbang sebagai sekedar guyon belaka. Dalam potongan video yang tidak mengurangi substansi, kalaupun dilihat secara keseluruhan dari ceramahnya, Rifki melanjutkan hinaannya dengan lebih detail. Hidung besek, pipi tembem, mata belok, persis celengan semar. Lanjut Rifki dengan tertawa penuh kesombongan di sela-sela pengucapan kata-katanya. Sungguh, ini tindakan yang tidak elok, menyandang gelar sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dari perkataannya yang mempertontonkan kesombongannya sebagai seorang Habib dengan jutaan budak-budak pemujanya. Membanggakan wajahnya sebagai muka impor. Ya, memang muka impor ya, memang benar. Karena Ba'alawi memang impor dari Hadramaut Yaman. Kalau tidak dikatakan sebagai pengungsi, mencari penghidupan di negeri ini. Sejak kedatangan datuk-datuk mereka beberapa abad silam. Nanti kalau disinggung soal negeri Yaman, mereka menuduh kita rasis, ya. Tapi dia dan sebagian besar habaib di sini toh memang terang-terangan menyebut bahwa datuk mereka memang berasal dari Yaman. Negeri yang berabad-abad hingga kini termasuk negeri termiskin di dunia dengan konflik dan kelaparan yang tak kunjung usai. Sungguh miris dan memprihatinkan. Ini giliran mendapatkan anugerah bisa menikmati kenyamanan hidup mewah bagi di surga, banyak muhibin mereka malah merendahkan penduduk lokal hanya dengan tolak ukur fisik untuk wajah. Apalagi menyebut nama Semar sebagai celengan, sebagai simbol buruk rupa, hidung besek, pipi tembem, mata belok. Orang ini sejatinya sudah merendahkan budaya khas Nusantara. Habib Songong ini nampaknya perlu banyak belajar dari budaya lokal Nusantara, bukan malah membanggakan negeri asalnya Jazirah Arab yang kini porak-poranda dengan konflik dan pertumpahan darah antar sesama muslim demi ego dan ideologi kekuasaan politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.